Bab 586 Kaisar Batu. Berkat perhatian kedua Raja Manusia Batu, aku dapat mengawasi mereka dengan tenang selama berhari-hari. Akhirnya, mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat misterius, membuka sebuah pintu, dan sepertinya menyebutkan 3 kata, kunci batu. Pada titik ini, kambing tua itu sedikit linglung, dan berkata, pencapaianku hari ini banyak berkaitan dengan kemampuanku untuk menyaksikan kedua raja bermain catur. Aku sangat berterima kasih kepada mereka, tetapi perpisahan itu adalah perpisahan selamanya. Jika mengingat kembali masa itu, bunga-bunga suci itu mengambang di udara, dan kelopaknya bening seperti kristal. Kedua Raja Manusia Batu itu luar biasa dan menginjak hujan bunga untuk naik ke langit, tetapi mereka tidak pernah kembali. Tidak kembali, tidak ada kabar sejak saat itu. Xiao Chen bertanya, kambing tua itu mendesah dan berkata, 30.000 tahun kemudian, ketika langit dipenuhi kelopak bunga yang berguguran dan hujan bunga, semuanya berlumuran darah dan langit berguncang. Barulah aku mengetahui bahwa kedua raja itu telah tumbang pada hari itu. Petik 2. Bagaimana mereka jatuh? Mungkin hanya 2 atau 3 raja yang tahu tentang hal itu pada waktu itu. Meskipun aku telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasiku pada waktu itu, aku masih tidak dapat melihat ke atas ke arah para raksasa di surga. Jadi mustahil bagiku untuk mengetahuinya. Aku hanya tahu bahwa 2 raja batu yang tak tertandingi itu benar-benar menghilang selamanya pada hari itu. Surga menyimpan banyak rahasia. Xiao Chen baru saja berada di dunia ini, jadi pemahamannya tentu saja terbatas. Sekarang setelah dia mendengar kisah-kisah kuno untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa surga menjadi lebih misterius. Kemudian, saya akhirnya mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi saya dan kembali menjelajahi masa lalu, tetapi menemukan bahwa orang-orang dan peristiwa di masa lalu telah hilang selamanya. Bahkan beberapa raksasa di masa lalu telah lama kembali menjadi debu dan kembali ke bumi. Semuanya musnah di masa lalu. Xiao Chen cukup terkejut, karena masa lalu yang samar dan kabur membuatnya melihat surga yang lebih terbuka dan misterius. Meskipun aku telah menggunakan mantra yang bertentangan dengan keinginan surga dan mengetahui segalanya dari zaman dahulu hingga sekarang, aku tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Segala hal yang ingin ku ketahui tampaknya telah terhapus sepenuhnya dan tidak ada lagi dalam sejarah. Hal ini membuatku bingung. Meski perkataan kambing tua itu sangat jelas, Xiao Chen mendengar nafas yang sangat tidak biasa. Simpul, di hati kambing tua itu melibatkan sejarah rahasia yang sangat mengerikan. Saya tidak tahu mengapa kedua raja itu tumbang. Prestasi mereka saat itu telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Meskipun saya kemudian menjadi raja, saya tetap kagum pada kedua orang itu, karena banyak cara yang mereka tunjukkan belum sepenuhnya dilampaui oleh generasi selanjutnya. Miliaran tahun telah berlalu, dan kambing tua itu telah mencapai ketinggian yang sama. Tetapi ketika berbicara tentang peristiwa masa lalu ini, ia masih dipenuhi dengan kekaguman dan rasa takjub. Bisa dibayangkan betapa dalamnya kesan yang ditinggalkan oleh kedua orang di masa lalu itu padanya. Meskipun saya tidak mengetahui hasil akhirnya, banyak hal terjadi selama periode itu yang membuat orang merasa terkejut dan curiga. Pada titik ini, mata kambing tua itu tiba-tiba menjadi sangat cerah, memancarkan 2 sinar cahaya yang menyilaukan, dan berkata, dunia lain dan asal Kyushu muncul di dunia yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu.
seperti dua dunia yang lahir dari udara tipis. Segera setelah itu, perang besar dimulai, yang sangat mengguncang surga. Meskipun saya belum pernah menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepala sendiri, saya telah mendengar orang mengatakan bahwa matahari terbenam seperti darah, dan raja sudah tua. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran itu, tetapi pada saat yang sama, saya sedang duduk dengan tenang di bawah pohon suci yang menjulang tinggi di surga, tetapi saya melihat kelopak bunga jatuh dan bunga suci berlumuran darah melayang. Tempat itu adalah tempat kedua raja akhirnya naik ke surga. Ketika mereka jatuh, hujan bunga mulai muncul di sana terlebih dahulu. Terjadilah perang besar antara dunia alien dan asal-usul Kyushu, dan rajanya pun tumbang. Entah mengapa fenomena aneh seperti itu terjadi di tempat kedua mantan raja surga itu naik ke surga. Kurasa mungkin ada rahasia yang tidak diketahui. Ketika dia mengatakan ini, meskipun kambing tua itu tampak acuh tak acuh, jelas bahwa ini adalah cerminan dari suasana hatinya yang berat. Di masa lalu, aku mengabaikan petunjuk penting, yaitu kunci batu. Kedua raja pernah menyebutkan tiga kata ini secara samar, tetapi gagal menarik perhatianku. Aku bahkan keliru mengira bahwa mereka berbicara tentang obat batu, yang disempurnakan oleh Raja Manusia Batu. Miliaran tahun telah berlalu, dan hampir semua ingatanku telah disegel olehku. Sampai hari ini, tiga kata, kunci batu, telah membangunkanku seperti guntur. Itu bukan obat batu, itu jelas kunci batu. Ini, hanyalah satu-satunya petunjuk yang samar. Namun, meskipun sekarang aku sepenuhnya tahu bahwa itu adalah tiga kata ini, aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, kemana perginya kedua raja yang tak tertandingi itu, dan mengapa mereka jatuh meskipun tak terkalahkan di surga. Setelah mendengarkan semua yang dikatakan kambing tua itu, Xiao Chen berpikir lama, terus-menerus memutar kunci batu, tetapi tidak menemukan apapun. Mari kita ambil kunci batu ini dan pergi ke lokasi pohon suci yang menjulang tinggi. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Mendengar saran Xiao Chen, kambing tua itu mengangguk setuju. Keduanya menyembunyikan jejak mereka, terbang di bawah tanah, dan dengan cepat bergegas ke area pusat surga. Langit itu luas dan tak berbatas, dan dibutuhkan jutaan mil untuk mencapai tujuan. Ketika mereka berdua dengan hati-hati muncul ke permukaan sambil memegang token batu pangu, udara segar di sekitar mereka tiba-tiba bertiup ke arah mereka. Ini adalah daerah pegunungan yang subur dan asri dengan hutan serigala purba, pohon anggur tua, dan pemandangan primitif. Pohon suci yang pernah mencapai langit tidak mungkin ada lagi. Setelah miliaran tahun, ia berubah menjadi tanah yang busuk. Namun, Xiao Chen masih melihat akar yang patah di sini, yang setebal gunung dan terkubur di bawah gunung. Akan tetapi, ia telah lama kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi fosil yang keras. Jika Anda mengetuknya pelan-pelan dengan tangan, akan terdengar suara berdenting nyaring. Setelah tiba di sini, keduanya masih belum mendapat keuntungan. Baru pada saat mereka hendak pergi dan secara tidak sengaja menghantam akar yang patah dengan kunci batu, sesuatu yang aneh terjadi. Kunci batu yang semula tidak mempunyai kekuatan suci apapun, tiba-tiba memancarkan aura misterius, tenang dan acuh tak acuh. Cahaya terang mengalir, dan di sekitar Xiao Chen dan kambing tua itu, potongan-potongan bunga hujan yang kabur mengambang, dan kemudian langit yang berkabut muncul di atas mereka. Di sana,
Dua sosok berdiri dengan gagah, lalu sebuah jendela terbuka dari langit, lalu bunga dewa itu ternoda darah dan jatuh. Gambarnya sangat kusam, tanpa cahaya yang kuat. Itu hanya berlalu begitu saja, lalu tidak ada apa-apa. Namun kambing tua itu terkejut dan bergumam, benar saja ada jendela yang terbuka, tapi, apa itu? Tetapi Xiao Chen bertanya-tanya, apakah asal-usul Jiushu dan dunia lainnya terkait dengan jendela itu? Menurut apa yang dikatakan kambing tua tadi, nampaknya ada hubungan tertentu. Aku tahu benda tua ini ada di sini. Pada saat ini, suara dingin binatang lisi datang, yang sangat tidak sesuai dengan tubuhnya yang seperti anak kecil, berdiri di langit. Aku tidak tahu kalau orang tua ini cukup bernostalgia. Dengan cahaya merah darah bersinar, San Jun, sang prajurit penentang surga, berada di kehampaan, menatap ke arah gunung di bawah, di mana kabut darah memenuhi udara, membungkusnya sepenuhnya. Hehe. Mayat batu itu hanya tertawa menyeramkan. Berbicara tentang orang tertua di sini, kemungkinan besar dia adalah yang tertua. Ia dikenal karena mampu hidup berdampingan dengan seluruh dunia dan terhindar dari berbagai bencana di alam surgawi. Sebagian besar pendeta pada masanya kini hampir punah. Kabut air spiral itu bagaikan dua sungai bergelombang yang saling terjalin, datang dari jarak ribuan mil. Itu adalah Raja Air Song Dafei. Awan merah muda membubung ke angkasa, bunga teratai batu mekar, dan Raja teratai turun. Meski ia lahir di alam baka, ia menatap kambing tua itu dengan sedikit niat membunuh. Bang! Sebuah tangan besar menghancurkan langit, menutupi, dan menamparkan Xiao Chen dan yang lainnya. Itu adalah nenek moyang Pulau Gantung, Xuan Kong. Dia adalah orang yang paling terang-terangan dan membunuh untuk menunjukkan tekadnya. Kalian sekumpulan orang tidak berguna, kalau kesehatanku tidak ada yang salah, beraninya kalian meremehkanku seperti ini. Kata kambing tua itu sambil bergabung kembali dengan Xiao Chen dan dengan cepat menghindari serangan dari tangan raksasa di langit. Harta karun perang yang ingin kau perjuangkan tidak lain hanyalah kunci batu ini. Siapapun yang bisa menjelaskannya, aku akan langsung memberikannya padanya. Harta karun perang yang menantang surga adalah kunci batu. Binatang lisi adalah orang pertama yang membuka matanya, jelas sedikit tidak yakin, dan berkata, aku tidak begitu percaya. Xiao Chen melambaikan kunci batu di tangannya dan berkata, harta karun itu ada di sini, dan auranya tetap tidak berubah. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Apapun itu, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Itulah suara mayat batu, dan kabut mayat mengepul di sekelilingnya. Ya, kita harus membayar harga untuk melupakannya. San Jun juga memiliki sikap yang sama dan sangat bertekad. Bahkan Raja Teratai, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan kambing tua, memiliki ekspresi tegas dan tampak sangat acuh tak acuh. Kali ini, si kambing tua menipu dunia dan mencabut gigi dari mulut harimau, meninggalkan usaha beberapa orang dengan tangan kosong. Orang tua itu mengambil harta perang itu tanpa banyak usaha. Para raksasa di surga itu tentu saja merasa terhina dan datang ke sini dengan pasukan untuk meminta hukuman. Jadi pasti ada hasilnya. Terbang ke langit atau bersembunyi di bawah tanah. Xiao Chen diam-diam bertanya kepada kambing tua itu bagaimana caranya keluar. Kita terkunci di hadapannya. Akan sulit untuk melarikan diri sekarang. Bahkan jika kita berhasil keluar,
mereka akan menemukan tempat persembunyian kita dalam beberapa hari. Jika orang-orang ini bersatu, tidak ada yang bisa menahannya. Pasti ada akhirnya. Bagaimana cara mengakhirinya dengan 6 raksasa? Apakah kita hanya menunggu kematian? Xiao Chen mengerutkan kening. Keenam pria kuat ini ada di sini. Meskipun mereka hanya inkarnasi, mereka pasti bisa menyapu bersih musuh manapun. Sekarang tampaknya hanya ada satu jalan, pergi ke dunia bawah. Inilah jalan terakhir bagi kambing tua. Namun, Xiao Chen langsung terdiam. Jika keenam orang ini mengikutinya ke alam baka, maka seluruh dunia akan jungkir balik dan 9 provinsi akan lenyap. Tentu saja, jika kekuatan itu digunakan secara tepat, ada kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan serius pada dunia asing. Namun, kata-kata kambing tua berikutnya mengejutkannya. Dewa leluhur bisa turun ke dunia fana, tapi raja-raja takut akan hal itu. Petik 2. Mengapa? Karena di era yang berbeda di masa lalu, dua raja turun ke dunia fana satu demi satu, tetapi mereka semua meninggal secara misterius. Hingga saat ini, jawabannya belum ditemukan. Itu seperti bayangan yang menyelimuti hati beberapa raksasa di surga. Kecuali ada kebutuhan mendesak, mereka tidak akan dengan mudah turun ke dunia fana. Xiao Chen pertama kali memikirkan 99 anak tangga batu di dunia asing, kemudian 9 lampu dan monumen surgawi, dan akhirnya dunia kematian. Dia merasa bahwa selain dari faktor-faktor itu, tidak ada kekuatan lain yang mungkin dapat melakukan apapun terhadap Raja Manusia Batu. Boom! Pada saat ini, 6 raksasa di langit bergerak dan bergegas menuju Xiao Chen dan yang lainnya. Ada yang kecewa dengan harta perang yang menantang surga, sementara yang lain geram terhadap kambing tua itu, dan mereka melampiaskan amarah mereka sepenuhnya saat itu. Tentu saja tidak semua orang kecewa dengan harta perang yang menantang surga. Misalnya, mayat batu yang hidup berdampingan dengan dunia memiliki api yang berkobar di bagian terdalam matanya. Ayo pergi ke alam bawah. Xiao Chen terbang ratusan ribu mil dalam sekejap dan terbang menuju lorong kacau menuju surga. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku pergi ke dunia fana. Aku akan melihatnya lagi kali ini. Aku tidak percaya kutukan misterius itu dapat menghancurkanku. Dalam menghadapi bahaya, kambing tua itu setuju. Di belakang, keenam orang kuat itu mengikuti di belakang tanpa tergesa-gesa, menyerang dan membunuh dengan ganas, membuat kambing tua itu memutar matanya. Dia menahan tanda jalan itu dengan susah payah, dan wajahnya tampak sedikit masam. Xiao Chen merasa seakan-akan seluruh tubuhnya hendak hancur berkeping-keping, dan pada saat ini ia merasa dirinya dalam bahaya akan hancur sewaktu-waktu. Dapat dikatakan bahwa keduanya sekarang dalam bahaya besar. Pada saat ini, Xiao Chen terkejut saat mengetahui ada 2 kota dewa kuno berdiri tegak di tanah di depannya. Merasakan mendekatnya beberapa raksasa di langit, kedua kota besar itu bergetar. Pada saat yang sama, jejak jalan tertinggi dari dunia lain di tubuhnya bergetar hebat, mencoba meninggalkan tubuhnya. Ini bukan pertanda baik. Raksasa manakah yang menguasai daerah di bawah ini? Xiao Chen bertanya. Tempat ini berada di tepi wilayah pengaruh Stone Course. Ini seharusnya menjadi tempat penting bagi sekte alien. Petik 2. Memang benar begitu. Xiao Chen tahu bahwa dia telah bertemu dengan keturunan Jalan Agung di dunia lain. Kedua orang itu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dan membentuk kota suci. Wah,
Kamu tidak mau. Si kambing tua agak heran. Tentu saja aku mau. Sebelum Xiao Chen sempat menyelesaikan kata-katanya atau mengambil tindakan apapun, kota suci di bawah bereaksi terlebih dahulu. Boom! Kedua kota megah itu bergetar hebat, lalu terangkat dari tanah dan melesat ke langit. Tentu saja, fondasi kota suci itu masih utuh. Memblokir Xiao Chen. Singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Xiao Chen gila pada saat ini. Dia langsung menarik keluar gulungan kuno itu, dan sebuah gambar megah gunung-gunung dan sungai-sungai muncul, melesat maju bagai sebuah kekuatan yang luar biasa. Di depan, kota suci kuno berguncang hebat, menyapu bersih cahaya suci tak berujung untuk menangkalnya. Gulungan kuno itu membentang di langit, membentang ratusan mil. Di antara pegunungan dan sungai yang megah, kelima Raja Batu tampak bangkit kembali, dan siap melangkah keluar, bersinar terang. Pada saat ini, Xiao Chen sebanding dengan seorang prajurit yang menantang surga. Tentu saja, dia bisa memaksimalkan kekuatan gulungan kuno itu. Kekuatan ilahinya begitu besar, bahkan raksasa-raksasa di pertahanan belakang pun berubah warna. Dengan suara bang yang keras, gulungan kuno itu menyapu seluruh kota dewa, menghancurkan gerbang dewa di tempat. Separuh tembok kota runtuh, bergemuruh di angkasa, dan potongan-potongan besar puing berjatuhan. Itu gulungan kuno. Mata mayat batu itu terbelalak di tempat. Tak seorang pun lebih tahu daripada dia betapa ajaib dan kuatnya gulungan kuno ini. Pernah menyegel keenam mayatnya di terowongan menuju tanah kacau. Sungguh harta karun yang luar biasa. Jika kita mengambil harta karun ini, mungkin tidak lebih buruk dari harta karun perang yang menantang surga. Mata binatang Lisi pun berbinar. Xiao Chen menyerang lagi, dan gulungan kuno itu terbang melintasi langit, terus menyapu kota besar itu. Terdengar suara tabrakan terus-menerus, dan kota suci kuno itu tiba-tiba runtuh menjadi dua dan terbang menjauh dalam sekejap. Pada saat yang sama, kota dewa lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung melarikan diri. Xiao Chen menahan 6 pukulan berturut-turut dari punggungnya. Kalau saja dia tidak mencapai tingkatan prajurit penentang surga dan menjadi satu dengan diagram ilahi, dia pasti sudah musnah total saat ini. Meski begitu, ia masih menderita luka yang tak tertahankan. Dia menyemburkan darah dari mulutnya dan terus mengejar. Dua kota suci di depan sangatlah luar biasa. Mereka berani terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah. Mereka adalah keturunan tanda jalan raya tertinggi di dunia lain. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menyingkirkan mereka. Seperti mimpi atau kilat, Xiao Chen muncul di depannya dan menghentikan sebuah kota besar. Gulungan kuno menutupinya, dan dalam cahaya yang menyilaukan, fondasi kota para dewa yang hancur itu hancur total. Pada saat yang sama, Xiao Chen mengguncang peta dewa, dan lebih dari 30 pedang terbang keluar, menyatu dengan gulungan kuno pendahulu, dan menyapu menuju kota dewa lainnya. Bang! Fondasi kota suci itu runtuh dan runtuh. Semua ini terjadi sangat cepat. Fondasi kedua kota suci itu hancur. Dua raungan putus asa terdengar. Tiba-tiba, api ilahi melonjak. Kedua kota suci itu runtuh. Dua manusia batu yang tidak lengkap menyerbu ke langit dan membunuh Xiao Chen. Boom! Pada saat yang sama, Xiao Chen dibombardir oleh 6 raksasa lagi, dan akhirnya dia kelelahan dan jatuh dari langit. Ledakan. Xiao Chen menyerang dengan kejam,
menyapu tanah di bawahnya dengan gulungan kuno, langsung menghancurkan wilayah penting sekte alien tersebut. Dia merasa setidaknya dia telah menghancurkan 3 orang kuat dari sekte alien. Pada saat ini, tubuhnya sendiri hampir hancur, dan dia melarikan diri dengan lemah ke kejauhan. Xiao Chen merasa hal itu sepadan setelah menghancurkan 2 pria kuat dengan potensi tak terbatas yang telah berjalan keluar dari jalan manusia batu, serta 3 biksu dari sekte alien di alam surgawi. Di belakang, 8 orang mengejar mereka. 6 raksasa ditambah 2 manusia batu yang tidak lengkap membentuk kekuatan yang sangat mengerikan. Semakin dekat, akhirnya semakin dekat. Xiao Chen dengan cepat tiba di pintu masuk gua kekacauan, yang mengarah ke alam surgawi. Aku hampir mati, nak, cepatlah. Di belakang, 6 raksasa terus membombardir dan membunuh. Tubuh Xiao Chen hancur beberapa kali, tetapi diperbaiki oleh peta dewa. Pada saat yang sama, gulungan kuno itu memancarkan cahaya setinggi miliaran kaki, yang terus-menerus menyerap kekuatan suci yang menyapu, sehingga memblokir sebagian besar serangan. Xiao Chen akhirnya bergegas memasuki lorong yang kacau itu, tetapi menemukan bahwa jalan di depannya terhalang. Itulah istana besar di tanah yang kacau. Cahaya kacau berkelap-kelip di lorong itu, dan sebuah istana besar menghalangi jalan di depan, yang membuat Xiao Chen sangat cemas. Ini, bom, 6 pria kuat tiba, mengguncang saluran yang kacau, dan berjalan masuk pada saat yang sama, dan 2 manusia batu putus asa dari dunia lain mengikuti di belakang. Mereka sudah mengamuk. Jalan buntu. Kambing tua itu tiba-tiba berteriak, "Sudah berakhir, aku ditakdirkan untuk mati lagi, dan kita hanya bisa bertemu lagi dalam 30.000 tahun." Xiao Chen mengabaikannya, mengel. Keluarkan gulungan kuno dan peta dewa, dan menabrak istana raksasa. Itu jelas sebuah tembok, tetapi pada saat ini, tembok itu mulai beriak seperti gelombang air, menimbulkan gelombang. Xiao Chen benar-benar bergegas masuk. Istana besar di tanah yang kacau itu dulunya adalah tempat suci. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan peta suci dan alur cerita yang sama dengan gulungan kuno. Pada saat ini, secara alami ia membiarkan Xiao Chen lewat. Apa? 6 raksasa di belakang sangat marah. Mereka sangat waspada terhadap istana besar ini dan tidak berani mendekatinya dengan cepat. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan melarikan diri semudah itu. Ledakan, mayat batu itu menghantam istana besar di depan, menimbulkan kekacauan dan guncangan hebat di sini. Namun, binatang batu tajam dan Raja Teratai segera menghentikannya. Jangan gegabah. Istana besar ini sangat misterius, seperti 99 anak tangga batu di dunia lain. Jangan sembarangan menyentuhnya. Mayat batu itu sangat dingin dan bertanya, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mari kita bekerja sama untuk membawa mereka kembali. Saran Patriark Xuankong. Oke, ke-6 orang kuat itu segera duduk bersila. Di tengah kekacauan itu, angin hitam menderu-deru, dan cahaya darah bersinar di sekitar istana besar itu, melenyapkan segalanya. Xiao Chen akhirnya kembali dan menghela napas lega. Namun saat itu, kambing tua itu berubah warna dan berkata, 6 bajingan ini benar-benar menggunakan cara seperti itu. Mereka baru saja melakukan sesuatu kepada kita dan sekarang menahan kita. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah. Kau bisa kembali ke Kyushu dengan selamat. Aku hanya akan mati paling lama 30.000 tahun dan akan muncul kembali di dunia.
Si kambing tua menyingkirkan senyum main-mainnya pada saat ini dan tampak sedikit serius. Kaisar Batu telah kembali. Pada saat ini, suara keenam orang kuat di lorong yang kacau mencapai tanah yang kacau. Kaisar Batu telah kembali. Sosok kambing tua itu berangsur-angsur kabur. Xiao Chen terkejut dan segera memblokirnya dengan diagram formasi dan gulungan kuno. Tidak ada gunanya. Saat keenam raja itu beraksi, tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang dapat menghentikan mereka. Kambing tua itu tampak sangat tenang saat ini dan berkata, "Aku abadi. Bahkan jika aku musnah kali ini, aku masih bisa kembali dalam 30.000 tahun. Kau harus pergi dengan cepat. Ingat, kau harus tetap hidup. Kau berutang budi padaku. Kau harus meminjamkanku peta ajaib itu di masa depan." Petik 2. Kaisar Batu. Xiao Chen menatap bayangan yang semakin lama semakin redup, tetapi dia tidak berdaya menghentikan apapun. Bab 587, Akhir dari sebuah siklus. Xiao Chen tidak terkejut saat mengetahui bahwa kambing tua itu adalah Kaisar Batu, karena ia sudah membuat dugaan dan asosiasi tersebut. Namun, pada saat ini dia tidak bisa tetap tenang. Sosok Kaisar Shizong perlahan memudar dan menghilang, serta hampir tidak ada lagi. Namun, lelaki tua itu sangat tenang di sini, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiao Chen lalu menghilang sepenuhnya. 30.000 tahun kemudian. 30.000 tahun lagi. Angka ini sangat sensitif bagi Xiao Chen. Pada saat ini, dia sangat terdiam. Bahkan orang yang berkuasa seperti Kaisar Batu tidak dapat mengendalikan masa depannya sendiri. Dia akhirnya ditangkap oleh sekelompok orang. Kali ini kematiannya tidak dapat dihindari. Walaupun dia tahu jatuhnya Kaisar Shizong bukanlah kehancuran total, Xiao Chen tetap merasa sangat terpuruk. Kalau dipikir-pikir kekuatannya sendiri, itu masih jauh dari cukup. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para raksasa di surga. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan mereka? Mereka hanya bisa menyaksikan Kaisar Shizong menghilang. Istana besar itu menghalangi jalan yang kacau dan memutus hubungan dengan surga. Xiao Chen tinggal di sana sebentar, lalu melangkah pergi. 3 bulan darah di tanah yang kacau memancarkan cahaya yang menakutkan, badai hitam melonjak seperti banjir di tanah kosong, raksasa hitam berlari tanpa lelah, dan lebih dari selusin senjata dewa leluhur yang rusak melesat dalam angin hitam. Selama kebencian dan kemarahan di negeri yang kacau ini tidak padam dan terus berlanjut, tidak ada yang bisa diubah di sini. Hampir mustahil untuk menyelesaikan kebencian yang tiada habisnya antara manusia dan dewa. Inilah kebencian besar dari miliaran tahun lalu dan ratapan darah dan air mata dari dunia besar. Xiao Chen berjalan melintasi tanah ini, mencoba menemukan jalan kembali. Sudah puluhan tahun sejak dia meninggalkan Jiushu, dan dia tidak tahu seperti apa dunia bawah sekarang. Dunia tidak terpusat padanya. Bintang-bintang berotasi dan sungai-sungai mengalir, masing-masing dengan lintasannya sendiri. Begitu banyak tahun telah berlalu, dan begitu banyak hal telah terjadi di dunia asli. Sulit baginya untuk membayangkan seperti apa keadaannya sekarang. Dia sangat gugup, bahkan jika dunia lain sudah mengambil tindakan dan memusnahkan semua makhluk hidup, itu bukan tidak mungkin. Belum lagi sudah lebih dari 50 tahun berlalu, bahkan hanya setahun atau bahkan sehari saja bisa mengubah banyak hal. Tanah yang kacau itu tidak terlalu luas. Itu hanya sudut yang tersisa dari dunia asli.
Xiao Chen berjalan melintasi padang gurun, menatap ke arah 3 bulan darah, lalu membuka gulungan kuno itu di bawah sinar bulan. Dengan guncangan hebat, sosoknya berangsur-angsur kabur, lalu lenyap dari dunia ini. Setelah mengetahui sebagian asal-usul dunia dan merasakan penghalang dunia besar, Xiao Chen menggunakan gulungan kuno untuk merobek ruang dan memulai perjalanan kembali. Kembalinya Xiao Chen berlangsung damai dan tidak menimbulkan masalah apapun. Malam itu sunyi, salju tebal menutupi segalanya, dan langit serta bumi tertutup warna putih. Keheningan dan keheningan memenuhi negeri itu. Xiao Chen menginjak salju tebal dan melewati reruntuhan tanpa melihat kehidupan apapun. Ada bulan terang yang tergantung tinggi di langit, dan sinar bulan menyinari salju. Sangat lembut, tetapi Xiao Chen merasa itu sedikit menyilaukan. Cahaya bulan yang berair tampak begitu pucat dan suram baginya saat ini di bumi yang tak bernyawa. Kota yang hancur, padang gurun yang tandus, dan tidak ada pemukiman manusia dalam radius ribuan mil, seluruh daratan menjadi sunyi. Xiao Chen telah bepergian ke sebagian besar Kyushu, tetapi belum melihat satu pun makhluk hidup. Seseorang yang sangat kuat menggunakan cetakan tangan yang sangat besar untuk memusnahkan banyak sekali kehidupan di bumi, dan bahkan salju putih tidak dapat sepenuhnya menutupi bekas yang mengerikan itu. Bepergian ke seluruh Kyushu, kecuali satu tempat, semua wilayahnya mati. Kyushu yang dulu makmur hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya ada satu daerah di mana cahayanya naik ke langit, yaitu ibu kota Dewa Loyang. Ada nafas kehidupan yang kuat yang menembus langit. Hanya ketika seseorang mencapai alam dewa leluhur, barulah seseorang dapat melihat dengan jelas nafas kehidupan yang berputar-putar seperti naga leluhur. Satu-satunya sumber kehidupan. Namun, Xiao Chen tidak dapat mendekat dan hanya bisa menonton dari jauh. Karena di sana ada makhluk-makhluk sakti dari dunia lain yang menjaga, maka aura alamiah dari beberapa makhluk sakti itu berkumpul dan membentuk pancaran cahaya kehidupan yang menembus angkasa, yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Lagi pula, aku pulang terlambat. Xiao Chen memperhatikan dari jauh, tetapi dia juga tahu bahwa bahkan jika dia pulang lebih awal, dia tidak akan bisa mengubah apapun. 9 provinsi hancur total dan tidak ada yang tersisa. Inilah perubahan yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Perubahan yang mengerikan. Meskipun dia tidak mengalaminya, Xiao Chen dapat membayangkan kejadian tragis saat kiamat tiba. Swiss. Xiao Chen menerobos angkasa, meninggalkan Jeoshu dan memasuki dunia keabadian. Di depan laut yang cerah dan indah adalah benua Changsheng yang luas, yang dekat dengan gurun selatan. Tanamannya subur dan hijau dan tampak penuh vitalitas. Akan tetapi, barulah setelah semakin dekat ia menyadari bahwa selain dari tumbuh-tumbuhan, ia tidak mencium bau napas binatang buas atau manusia. Xiao Chen bergegas menuju kota Tiandi belantara selatan. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dingin, "Kamu belum mati." Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata mereka adalah musuh bebuyutan terdahulu, yaitu dewa leluhur Lan Yufeng dan Lulupes, yang merupakan dewa leluhur yang muncul dalam sejarah peradaban dunia alien sebelumnya. Kamu sungguh beruntung. Keduanya tampak sangat terkejut, tetapi tidak mengambil tindakan. Ketika Xiao Chen membuka gulungan kuno itu, sosok mereka telah memudar dan lenyap di kejauhan dalam sekejap. Xiao Chen membuka gulungan kuno itu dan mengikutinya dari dekat, menjelajah angkasa dan terbang ke jantung benua Changsheng di waktu yang sama dengan mereka.
Bunuh, bunuh. Daratan luas dipenuhi asap dan api perang. Inikah dunia keabadian saat ini? Tanah hancur, gunung dan sungai jebol, kota ditumbuhi rumput liar di musim semi, dan pemandangannya suram. Mereka bukanlah para pembudidaya yang sangat kuat dari dunia lain, tetapi hanya orang-orang biasa dari dunia lain yang melakukan pembunuhan di bumi. Hal ini jelas untuk melatih naluri membunuh mereka, bukan untuk mengasah kemampuan bertarung mereka. Sebab, di dunia keabadian dewasa ini tidak banyak master sejati, dan kebanyakan yang terbunuh hanyalah kultivator biasa. Lan Yufeng dan Lu Lupes segera berhenti, karena di depannya, ada dua sosok yang berdiri di langit, menatap ke bawah ke segala arah. Kedua dewa leluhur super tersebut sama-sama memiliki kekuatan di tingkat ketujuh alam dewa leluhur. Inilah master terhebat yang dapat dilawan Xiao Chen saat ini. Dia telah membunuh dewa leluhur surga ke-6 di alam surga, tetapi diburu oleh dewa leluhur surga ke-8. Mengandalkan objek eksternal, dia saat ini setara dengan dewa leluhur tingkat ke-7. Tetapi sekarang ada dua orang yang menghalangi jalannya. Kamu memiliki kehidupan yang sangat kuat. Kamu tidak mati meskipun kamu terlempar ke tanah yang penuh dosa dan kekacauan. Dewa leluhur super menatapnya dengan dingin. Semuanya harus berakhir. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Dewa leluhur super lainnya berkata dengan tenang. 4 dewa leluhur mengelilingi Xiao Chen. Lihat asap perang dan mayat-mayat berlumuran darah di tanah. Xiao Chen merasakan gelombang panas mengalir keluar dari hatinya. Sebuah gulungan kuno muncul di langit, peta dewa tampak kabur, dan dua senjata mematikan digunakan pada saat yang sama, menyapu bersih keempat orang kuat itu. Namun tiba-tiba ia merasakan bahaya, seolah-olah ada beberapa pasang mata yang mengawasinya di langit. Dia segera teringat pada 3 dewa leluhur tertinggi. Namun, sebelum dewa leluhur tertinggi bisa bergerak, beberapa bayangan telah turun, dan 3 pria kuat lainnya datang. Salah satunya sebenarnya adalah dewa leluhur super dari surga ke-8, dan mereka menjebak Xiao Chen. Pada saat ini, suara seperti itu tiba-tiba datang dari langit. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia merasakan denyutan yang sangat istimewa dan aneh di dalam hatinya. Saat melihat ke kejauhan, dia benar-benar melihat sosok yang kabur. Itu, dirinya sendiri. Sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali, sangat mirip. Sosok itu berhenti sebentar, lalu dengan cepat melesat menuju ke arah kota Tiandi belantara selatan. Ya, itulah diriku di masa lalu yang tengah bergegas menuju masa depan, dan harapan yang dimiliki Ibu Kokol lah yang membawa diriku di masa lalu menuju masa depan. Xiao Chen langsung mengerti apa yang terjadi. Di langit, pikiran ilahi menakutkan yang menyelimutinya langsung menghilang dan bergegas menuju ke arah kota Tiandi. Xiao Chen mengguncang gulungan kuno, menggetarkan diagram formasi, dengan paksa memecah celah, dan kemudian melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Beberapa dewa leluhur mencibir, dan ingin menghancurkan saluran luar angkasa, memotongnya, dan memukulinya. Namun, semua orang berubah warna dalam sekejap, napas Xiao Chen menghilang, dan tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan lagi. Mungkinkah dia melarikan diri kembali ke dunia orang mati? Tidak mungkin, dunia orang mati bukan lagi rahasia. Kita telah mengunci penghalang dunia itu dengan jelas sekarang. Sosok Xiao Chen muncul di kejauhan.
Dia menggunakan ordo batu pangu untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya dan menghilang dari pandangan para dewa. Jangan khawatir tentang masa depan dirimu. Sejauh pengetahuan kita, 3 dewa leluhur tertinggi tidak dapat melakukan apapun terhadap kota Tiandi. Xiao Chen terbang di atas benua Changsheng dan terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Semua makhluk hidup di dunia ini musnah dan tidak ada lagi. Dia lalu menerobos ke dalam dunia jiwa, hanya untuk mendapati bahwa di sana juga tidak ada apapun yang tersisa. Daratan yang tadinya gersang kini hancur berkeping-keping, dan banyak wilayah tenggelam ke dalam laut. Akhirnya dia sampai di alam kutukan. Ia terkejut saat mengetahui seluruh gunung dan sungai telah rata. Bahkan formasi tak tertandingi dari alam kutukan pun tak ada lagi, karena telah hancur total. Dia bergegas menuju jurang tempat prasasti surgawi disembunyikan, hanya untuk mendapati bahwa jurang tersebut telah diratakan dan prasasti surgawi tidak ada lagi. Semuanya telah berubah. Perubahan yang terjadi selama 50 tahun terakhir ini telah melampaui ekspektasi Xiao Chen dan begitu menyeluruh hingga para dewa dari dunia lain telah memusnahkan semua makhluk hidup. Memandang ke 9 provinsi dan 4 penjuru dunia, semuanya sunyi dan sunyi, tidak ada yang tersisa, dan semua yang terjadi di masa lalu telah menjadi sejarah selamanya. Inilah perubahan mengerikan dalam 50 tahun terakhir. Suatu era telah berakhir, suatu peradaban telah berakhir, dan suatu siklus telah berakhir. Ah! Xiao Chen meraung ke langit, mengguncang surga. Dia langsung berjuang kembali ke alam Changsheng, menggunakan ordo batu pangu untuk menyembunyikan jejaknya, dan muncul di benua Changsheng yang telah hancur total. Sebelum para dewa leluhur bubar, Xiao Chen menggabungkan gulungan kuno dengan diagram formasi, menyapu langit, darah berceceran, dan para dewa leluhur Lan Yufeng dan Lulupes dari dunia lain terkoyak-koyak, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian sepenuhnya diserap ke dalam gulungan kuno. Membunuh. Para dewa leluhur lainnya di dekatnya merasa geram dan menyerang pada saat yang sama. Pada saat yang sama, sebuah kota besar muncul di langit, diikuti oleh 3 dewa leluhur, mengejarnya. Baru saat itulah Xiao Chen tersadar dari kesedihan dan amarahnya. Dia merasa patah semangat dan mencoba keluar lagi. Melihat ke 9 provinsi dan 4 kerajaan, dialah sekarang satu-satunya yang tersisa di dunia. Tanpa ikatan apapun, ia menerobos ruang dan memasuki dunia kematian. Kembali ke Senchun, yang mungkin menjadi rumah terakhir. Namun, saat Xiao Chen memasuki dunia orang mati dan tiba di desa dewa, dia benar-benar tercengang, dan vitalitasnya seolah terkuras dari tubuhnya dalam sekejap. Mayat-mayat dan darah hitam berceceran di mana-mana, desa suci itu rata dengan tanah. Para biksu yang datang dari Kyushu dan 4 penjuru dunia, yang menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menciptakan gunung dan dataran yang membawa vitalitas, kini hancur total. Gunung-gunung runtuh, bumi hancur, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Tragedi itu pasti terjadi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Noda darah hitam dan tulang dingin menceritakan tragedi masa lalu. Tempat ini juga hancur dan semua orang mati. Xiao Chen tidak bergerak, hanya bertarung di sana dengan tenang. Perasaan kesepian ini tak terlukiskan. Dunia yang melahirkannya telah sepenuhnya kehilangan vitalitasnya, dan kampung halaman keduanya, Senchun, tidak ada lagi. Teman-teman lamanya telah berubah menjadi mayat. Dampak yang tiba-tiba ini membuat Xiao Chen merasa tak tertahankan. Seperti serigala yang terluka,
dia melolong ke langit. Pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun dunia ini luas, tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Dunia ini begitu besar, di mana rumahku? Kehidupan telah menghilang di Senchun. Hanya ada pohon sakura yang kuat di gunung kematian di kejauhan, dan bunga-bunga layu masih berguguran. Xiao Chen terbang dan memandang pohon sakura di antara tebing yang runtuh. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ini adalah kediaman Yan Qingcheng. Pohon sakura merupakan produk ilahi di Kekes Lost Paradise. Si kecil menanamnya bersama Yan Qingcheng berdasarkan keinginannya. Angin bertiup, dan bunga sakura berguguran, menceritakan tragedi masa lalu. Bunga sakura yang berguguran bagaikan tahun-tahun yang berlalu dan tahun-tahun yang tak terlupakan. Bab 588, Ayah kedatang dan mulai membunuh orang. Suatu era telah berakhir, suatu peradaban telah berakhir, dan suatu siklus telah selesai sepenuhnya. Masa lalu telah menjadi asap dan lenyap di alam semesta yang luas ini. Realitas yang kejam tidak memercayai air mata. Xiao Chen bersikap acuh tak acuh dan hampir mati rasa. Dia diam-diam memperhatikan mayat-mayat membusuk di tanah dan bunga sakura berguguran dengan berlumuran darah. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada ketegangan sama sekali. Kekuatan mengalahkan segalanya. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba atau seberapa tidak mau Anda, itu tidak ada gunanya. Sejarah tidak dapat ditulis ulang, kehidupan tidak dapat diulang, dan tirai terakhir jatuh tanpa ampun. Dengan mayat-mayat berserakan di tanah, bagaimana kita bisa tahu siapa yang mana? Siapakah mereka setelah ribuan tahun? Kemana mereka akan disebarkan? Sebuah batu di bawah tanah, atau segenggam tanah di dataran tinggi. Teman-teman lama di masa lalu sudah tidak ada lagi di sini, darah mereka telah terkumpul dan menyebar di langit dan bumi yang luas. Boom! Tebing runtuh di bawah kakinya sepertinya tidak mampu menahan tekanan saat ini. Ia hancur, batu-batu berguling, dan pohon sakura terakhir terkubur dalam debu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Xiao Chen melihat sesosok tubuh giok kabur terhantam batu-batu yang menggelinding. Xiao Chen berjalan tanpa tujuan di atas tanah yang runtuh. Tidak ada keajaiban yang terjadi. Yang dilihatnya hanyalah mayat-mayat yang hancur. Setelah melihat tombak penghancur besar hancur di medan perang, Xiao Chen benar-benar putus asa. Akhirnya, dia berhenti di depan kapal perang Sujun yang rusak. Ada beberapa bekas cakaran kecil berdarah di sana, yang merupakan bekas cakaran Keke. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia mendengar lagi suara ocehan kekanak-kanakan Keke. Pada saat ini, Xiao Chen hampir mati rasa. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman bumi yang berdarah, tanpa pernah menoleh ke belakang. Sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur, perlahan-lahan kabur, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Sudah 7 tahun sejak Xiao Chen pergi. Selama 7 tahun ini, dia putus asa, sedih, dan patah semangat, tetapi akhirnya dia menjadi mati rasa. Ini adalah pukulan yang tidak terbayangkan. Tak ada air mata yang perlu ditumpahkan, tak ada keluhan yang perlu diutarakan. Ia berjalan ke sana kemari dengan gaya yang nyaris dekaden, berjalan tanpa henti, berjalan dengan susah payah tanpa henti. Ia takut jika berhenti, ia akan terjatuh ke tanah dan tulang-tulangnya akan terkubur di dunia kematian ini dan menjadi tanah busuk. Pada tahun ke-8, ketika embusan angin dingin bertiup ke arahnya, ia perlahan-lahan terbangun.
Dia tidak tahu kapan dia sampai di kedalaman benua kematian. Apakah ini awal atau akhir reinkarnasi? Betapa miripnya, hal yang sama terjadi di dunia kematian bertahun-tahun yang lalu, awal dan akhir kehidupan dalam siklus yang konstan. Xiao Chen perlahan menjadi tenang dan mulai berjalan kembali di rute yang sama. 7 tahun telah berlalu lagi. Dia merasa seolah-olah telah mengalami 7.000 tahun dan 100 reinkarnasi. Ketika dia berjalan kembali ke medan perang berdarah dan tiba di desa dewa yang hancur, dia merasa seolah-olah kesadaran spiritualnya hancur, dan kemudian tiba-tiba tertata ulang, langsung meledakkan miliaran kaki cahaya ilahi, menerangi seluruh area luar benua kematian. Cahaya ilahi yang bersinar ke langit meledak dari cangkang dagingnya. Ia bagaikan matahari yang terik, menerobos awan kematian yang tak berujung di langit dan membiarkan matahari, bulan, dan bintang yang tersembunyi bersinar lagi. Xiao Chen tidak merasa senang maupun khawatir, dia tetap tenang seperti air. Sekalipun kesadaran rohaninya telah disublimasikan, terbebas dari belenggu dan naik ke alam dewa leluhur. Dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan atau rasa pencapaian. Ekspresi wajahnya kosong saat ia mencoba mencari teman lamanya di reruntuhan berdarah itu, tetapi akhirnya ia tidak menemukan apapun. Karena mayatnya hancur, daging dan darahnya busuk, dan semuanya hancur berantakan, tidak mungkin untuk mengenalinya. Dia hanya bisa melihat tubuh giok di antara tebing yang runtuh, dan beberapa jejak kaki berdarah utuh di kapal perang Zujun yang rusak, tetapi dia tidak bisa membedakan apapun yang lain. Jari-jari, Xiao Chen bagaikan pisau, membelah bumi dan mengiris medan perang yang berdarah. Hanya kapal perang Zujun yang rusak yang tertinggal. Seluruh medan perang yang berdarah ditopangnya dengan satu tangan. Setelah menerobos penghalang dunia besar, dia kembali ke Jiushu. Berjalan di tanah mati, terus-menerus menghancurkan medan perang di langit, membiarkan tanah berdarah dan mayat-mayat yang hancur jatuh ke tanah Kyushu. Pemakaman tulang di Kyushu. Mereka adalah para pembudidaya dan pahlawan Jiushu. Xiao Chen membawa mereka semua kembali. Ini seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Dia bahkan tidak tahu nama banyak di antara mereka, tetapi itu tidak masalah. Ia berharap orang-orang ini benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Medan perang berdarah di tangannya lebih menyerupai seonggok lumpur mayat besar, tempat semua teman lama dikuburkan. Liu Mu, yang tampak pucat dan sakit, sebidang tanah berdarah manakah yang menjadi milikmu sekarang? Niu Ren yang agak gemuk, dengan senyumnya yang sederhana, bagaimana mungkin aku lupa bahwa kamu sedang tidur di sebidang tanah itu? Akankah Jin Sanyi yang gagap dan menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya dengan penampilannya yang vulgar, masih memiliki senyum khasnya yang seperti bunga persik saat ia meninggal? Di mana Anda dimakamkan? Yan Qingcheng sangat rupawan dan menawan, dengan keanggunan dan kecantikan yang tak tertandingi. Sosok cantik di bawah tebing kering itu, apakah benar-benar Anda? Anda, selembut batu giok, harus melepaskan segalanya, tetapi bisakah Anda beristirahat dengan tenang? Zhao Liner, ratu yang tak tertandingi, paling cantik dan penuh tipu daya, kamu tidak mau kesepian, tetapi pada akhirnya kamu terkubur dalam lumpur darah. Apakah ini takdirmu? Pedang besi terbang melintasi langit, dan Anda adalah iblis pedang dugu yang hidup hanya untuk pedang. Engkau telah mengabdikan seluruh hidupmu pada pedang, dan hatimu sekeras besi. Tapi di mana kamu sekarang? Apakah kamu juga berubah menjadi debu?
Apakah kamu menyesal membangun makam untukmu dengan lumpur mayat berdarah ini? Chen Fang, yang mengabdikan diri pada cinta dan kesetiaan, kamu telah terperangkap oleh cinta sepanjang hidupmu, tetapi kamu bersedia mundur demi persahabatan dan menyerahkan kebahagiaanmu sendiri. Bisakah Anda merasa damai sekarang? Di mana lumpur berdarah tempat kau dikubur? Dengan lonceng surgawi abadi di atas kepalanya, Wu Ming, dengan pikiran yang muram, apakah Anda masih perlu membuat rencana? Aku mendengar jelas tangisanmu yang tak tertahankan dan melihatmu mati dengan bel yang hancur. Pada akhirnya, Anda tidak murung, melainkan melindungi anak-anak Anda sendiri dengan cahaya yang cemerlang. Darahmu berceceran di langit. Apakah kau ingin aku membalaskan dendammu? Sambil memegang gumpalan lumpur mayat ini di tanganku, aku dapat dengan jelas merasakan aumanmu dan melihat sejarah terulang kembali. Apakah ini benar-benar terbuat dari daging dan darahmu? Keke, si gadis yang hidupnya bernasib malang, masih polos dan naif. Senyumnya yang murni, matanya yang besar dan bersih, serta suaranya yang lembut dan meracau, apakah itu benar-benar tidak akan pernah muncul lagi? Jejak kakinya yang berdarah. Kenapa kamu selalu terluka? Xiao Chen mengangkat medan perang berdarah itu dengan tangannya, perlahan-lahan menghancurkannya, dan menyebarkan lumpur mayat ke tanah Jiushu, hingga tidak ada yang tersisa di tanah. Mengubur tulang di 9 negara bagian, mengubur semua teman lama, begitu dalam rasa sakitnya, siapa yang sanggup menanggungnya? Tak ada air mata yang menetes, tak ada kata yang terucap, Xiao Chen hanya bisa menatap daratan. Akhirnya, dia memandang loyang dari jauh, di mana darah naik ke langit dan itulah satu-satunya sumber kehidupan. Para dewa leluhur dari dunia lain duduk di sana, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka jaga. Xiao Chen menatapnya cukup lama sebelum berbalik tanpa suara. Angin utara menderu, kepingan salju beterbangan, dan dia berjalan pergi sendirian. Akhirnya dia berhasil menerobos angkasa dan sampai di dunia kutukan. Sekarang kesadarannya telah mencapai alam dewa leluhur. Meskipun ia belum menguasai aturan-aturan keilahian asli dari semua dunia, ia telah menjadi leluhur perang sejati. Dia mengorbankan peta ilahi dan membuka lembah prajurit yang terkubur. Dia harus menjadi lebih kuat, dan lebih kuat. Klang-klang, senjata-senjata dewa di lembah pemakaman berbunyi serempak, memancarkan cahaya yang menyilaukan, melesat dari dasar lembah yang gelap dan menebas ke arah Xiao Chen. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut sama sekali. Dia turun dengan cepat di sepanjang jalan setapak pegunungan yang mengarah ke bawah, memperpendek jarak hingga 1 inci. Kali ini, sebelum ia mencapai dasar lembah, para prajurit dewa leluhur di bawahnya yang telah mengembangkan kecerdasan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Xiao Chen tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia baru saja mengorbankan peta dewa dan menyingkirkan cahaya pedang terang di depannya. "Kamu," sebuah suara halus terdengar dari bawah. Namun, Xiao Chen tidak berhenti sama sekali. Dia berbalik dan pergi, memaksa menerobos dan bergegas keluar dari lembah pemakaman. Tengkorak besar turun dari langit, lalu lembah itu tertutup rapat. Meskipun ada beberapa senjata ajaib di lembah pemakaman yang sebanding dengan dewa leluhur utama, meskipun mereka semua dilahirkan bersama, mereka tidak dapat melawan dunia asing. Xiao Chen datang ke sini hanya untuk mengumpulkan pedang. Sekarang, dengan 34 pedang yang dikumpulkan bersama,
peta ilahi telah menjadi lebih kuat lagi. Ketika Xiao Chen kembali ke Jiushu, dia melihat hujan darah antara langit dan bumi dan teriakan pembunuhan mengguncang langit. Para dewa dari dunia lain mengepung dan membunuh sesosok bayangan, namun orang itu tak terhentikan dan langsung melesat dari langit ke langit di atas ibu kota Dewa Loyang. Beranikah kau membunuh anakku? Akan kubuat kau menyesalinya selama 10 kehidupan. Langit dan bumi bergetar, seakan-akan sedang memukul genderang surgawi. Bayangan bergerak dengan santai, dan cahaya ilahi menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dua dewa leluhur terpotong menjadi dua, dan darah mereka berceceran di mana-mana. Pemandangan itu amat mengerikan. Tidak seorang pun dapat menghentikannya, dan orang itu langsung menyerbu ibu kota suci yang bersinar itu. Pada saat yang sama, langit hancur, dan lebih dari selusin sosok bergegas turun. Jelaslah bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja mengejarnya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat menahan pengepungan 10 dewa leluhur super tanpa mengambil langkah terakhir. Orang yang berbicara adalah dewa leluhur tertinggi dari alam baka yang tak dikenal. Dia menyampaikan suara dingin seperti itu melalui langit, dan berkata, keluarga Nitian Anda tidak terkecuali. Lebih dari selusin tokoh semuanya bergegas ke ibu kota Dewa Loyang. Dari ibu kota Dewa Loyang, datang suara dingin dari sosok tadi, keluarga Nitian mewakili menentang surga, tidak ada yang mustahil. Bertahun-tahun yang lalu, aku bisa berkeliaran dengan bebas di dunia asingmu, apalagi sekarang. Kami tahu asal-usul keluargamu. Dewa leluhur tertinggi dari alam tak dikenal yang kekal itu menceritakan sebuah rahasia yang mengejutkan Xiao Chen. Dan berkata, kalian adalah orang berdosa yang mengganggu bumi. Bahkan jika kau telah bertahan selama bertahun-tahun, kau tidak dapat menyembunyikannya dari kami. Haha, orang berdosa, apakah itu yang kau putuskan? Pria itu tertawa. Lebih dari selusin sosok bergegas ke ibu kota Dewa Loyang. Suara pria itu cemas dan sedih, saat ia terus memanggil di ibu kota Dewa Loyang, anakku, di mana kau? Aku tahu kau tidak akan benar-benar binasa. Sinar cahaya melesat ke langit, dengan kekuatan sihir yang tak tertandingi, dia membunuh orang-orang di segala arah. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ini adalah sikap pria di depannya. Meskipun sosoknya tinggi dan kabur, dia begitu agung sehingga membuat orang-orang gemetar di dalam hati mereka. Dengan sinar cahaya ilahi yang kasual, keabadian hancur dan para dewa mundur. Tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung dan mereka semua menghindar. Bunuh. Di antara selusin dewa leluhur, ada 7 atau 8 dewa leluhur super. Bersama-sama mereka membentuk kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Semua orang berteriak, ingin menghancurkan pria di depan mereka. Namun, dia seperti mimpi atau bunga kosong, sulit dipahami dalam bentuk, menghilang dalam kehampaan dan terkadang muncul dan menghilang. Aku belum membunuh siapapun selama bertahun-tahun. Hari ini tanganku ditakdirkan untuk berlumuran darah. Pria jangkung itu mengeluarkan raungan panjang, pakaiannya berkibar-kibar, seperti naga yang berenang, dan menyerang dengan kejam. 6 jalan reinkarnasi. Serangan acak adalah kekuatan magis yang tak tertandingi. Ketika 6 jalan reinkarnasi keluar, langit dan bumi berguncang, 9 provinsi bergetar, langit runtuh, dan cahaya ilahi yang tak berujung mekar di tanah 9 provinsi. 6 dunia berputar, dan kekuatan 6 dunia menghancurkan segalanya di dunia. Reinkarnasi dimulai,
dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Puf-puf, darah berceceran, dan 3 dewa leluhur hancur di tempat, berubah menjadi kabut darah. Tidak ada tubuh yang tersisa, dan bahkan jejak kesadaran spiritual tidak dapat lolos. Kekuatan magis semacam ini benar-benar tak tertandingi di dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Chen memperhatikan dari jauh. Pria ini terlalu kuat, tak tertandingi. Kalian semua pantas mati. Suara pria itu sangat dingin. Bunuh dia. Tidak seorang pun dari keluarga ini yang boleh dibiarkan hidup. Suara dewa leluhur tertinggi datang dari langit. Ingin membunuhku. Pria itu tertawa marah setelah mendengar itu, dan berkata, serahkan jiwa anakku, atau aku akan mencuci darah di luar langit. Kalian bertiga dewa leluhur tertinggi hanyalah ayam dan anjing di mataku, dan hari ini aku akan membantai kalian terlebih dahulu. Betapa tidak tahu malunya. Ini adalah hari ketika dewa leluhur tertinggi berbicara paling banyak, dan dia terus berbicara kepada pria di luar langit itu. Baiklah, aku ditakdirkan untuk melakukan pembunuhan massal hari ini. Aku akan membunuh kalian bertiga terlebih dahulu. Bahkan jika leluhurmu melompat keluar, aku akan bertarung. Pria di kota Loyang itu seperti raja yang tak terkalahkan. Dia naik ke langit, menghilang langsung di Loyang, dan muncul di luar langit. Itu adalah ayah Keke. Xiao Chen segera membuat penilaian seperti itu, dan dia juga terbang ke udara dan membunuh ke arah langit. Di depannya ada lebih dari selusin dewa leluhur, yang sebagian besar adalah dewa leluhur super. Xiao Chen sangat terinspirasi oleh sikap ayah Keke sehingga dia memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Semua teman lama di Jiushu dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, semuanya disebabkan oleh orang-orang di depannya ini. Dia memanggil kota iblis kuno. Setelah menyerap sebagian dari fondasi kota raja di surga, kota ini menjadi semakin kuat dan tak terduga, dan segera menyelimuti dewa leluhur. Berderak, gulungan kuno itu bergetar dan menyebar di antara langit dan bumi. Boom! Gambar ilahi itu dipadatkan dari 34 pedang, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Bang! 2 tanda di langit, seperti 2 monumen surgawi yang nyata, berdiri tinggi di langit, menekan langit. Jeritan terdengar, dan 2 orang langsung ditutupi oleh 4 senjata pembunuh, dan kemudian hancur di langit. Xiao Chen dipromosikan ke alam sejati leluhur perang, dan kekuatannya menjadi lebih kuat, sehingga dia bisa mengerahkan kekuatan 4 senjata pembunuh dengan lebih baik. Gulungan kuno itu kabur dan bergetar hebat, menyerap semua esensi dan darah kedua orang itu. Pada saat ini, 5 sosok agung dalam gulungan kuno menjadi semakin jelas, seolah-olah mereka akan dibangkitkan. Hati Xiao Chen bergerak, dan dia memanggil 5 jejak kabur dari dao besar di dalam hatinya, menekannya ke bawah ke arah gulungan kuno. Boom! Suara yang mengejutkan pecah, dan semua sinar kematian yang mengenainya hancur. 5 jejak jalan langsung tumpang tindih dengan 5 sosok agung dalam gulungan kuno dan menyatu bersama, menunjukkan pesona dan kehidupan mereka. Kelima orang itu tampaknya telah dibangkitkan. Xiao Chen tahu bahwa pada saat ini gulungan kuno ini benar-benar telah menjadi harta yang menantang surga. Ketika dewa leluhur super di depannya membunuhnya dengan marah, Xiao Chen menggunakan Pamus Stone Order untuk menyembunyikan sosoknya, menghilang di langit dan bumi yang luas, dan langsung menuju ke langit. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, untuk mulai membunuh. Boom! Pada saat ini,
Langit berguncang hebat, dan gelombang darah yang tak berujung menderu seperti sungai yang deras. Langit dan bumi semuanya merah, dan hujan darah yang tak berujung jatuh di 9 provinsi. Dewa leluhur tertinggi telah jatuh. Salah satu dewa leluhur tertinggi kita dibunuh oleh seseorang dari keluarga yang menentang surga. Para dewa terkejut, dan darah dewa yang tak terhitung banyaknya tertumpah di tempat yang tidak diketahui secara abadi. Hari ini aku akan melakukan pembunuhan massal. Dalam ketidakpastian abadi, suara ayah Keke dingin dan menusuk, mengguncang surga. Dia menggunakan kekuatan magisnya yang tak tertandingi untuk membunuh orang-orang di segala penjuru dan berperang melawan semua dewa.